berkenan hadir di dalam perjumpaan kita di kelas yang sekarang ini. Mohon izin saya akan melakukan diseminasi praktek baik inovasi pembelajaran yang memanfaatkan PID dan rumah pendidikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah melakukan praktek pembelajaran di kelas, di mana identifikasi murid dan motornya yang pertama adalah murid yang saya ajar di kelas rentang usia 15 sampai 17 tahun. Kemudian yang kedua, menjembatani seluruh gaya belajar, jadi auditori, visual, sama kinestetik. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang di bawah saya terbiasa menggunakan gawai atau laptop. Dan yang keempat, pembelajarannya berbasis kelompok. Ini seperti disclaimer gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikut saya tampilkan video praktek baik inovasi pembelajaran yang memanfaatkan PID dan rumah pendidikan. Kebingungan saat menentukan harga jual suatu produk. Ketika ditanya bagaimana menentukan harga jual produk seperti Linko, Jeber, kunyit asem, atau batik citra, sebagian besar murid menjawab berdasarkan perkiraan atau mengikuti harga produk lain yang sudah ada di pasaran. Setelah saya melakukan asesmen awal, ternyata murid belum memahami konsep harga pokok produksi atau HPP sebagai dasar penentuan harga jual. Mereka belum mengetahui biaya apa saja yang harus dihitung dalam sebuah proses produksi dan belum memahami bagaimana cara menghitungnya secara sistematis. Selain itu, kemampuan murid dalam menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan juga sangat terbatas. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana mengajarkan konsep HPP yang masih sangat baru bagi murid menjadi lebih mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan mereka. Saya juga ingin murid tidak hanya menghitung HPP secara manual, tetapi juga memiliki keterampilan dasar menggunakan Microsoft Excel sebagai bekal dalam kegiatan kewirausahaan maupun dunia kerja. Oleh karena itu, saya perlu menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, interaktif, dan memanfaatkan PID serta rumah pendidikan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menerapkan pembelajaran menggunakan model role-based learning. Bapak Ibu, pada inovasi pembelajaran ini sebelumnya yang pertama saya perlu melakukan asesmen yang pertama pada anak-anak. Selanjutnya dari hasil asesmen itu saya membuat rencana pembelajaran yang saya sesuaikan melalui pembelajaran mendalam. Setelahnya saya mempraktekkan itu dan kemudian saya diskusikan hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, inovasi pembelajaran ini menunjukkan bahwa ketika siswa belajar dari masalah yang nyata, mereka menjadi lebih aktif dan mudah memahami konsep yang dipelajari. Melalui pemanfaatan PID, rumah pendidikan, dan Excel, siswa tidak hanya mampu menghitung HPP, tetapi juga memahami pentingnya menentukan harga jual berdasarkan data. Ke depan, praktek baik ini akan terus saya kembangkan seperti yang tadi saya ada di video. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu bisa lebih baik lagi daripada saya dalam inovasi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di pembelajaran kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsadila Daila Nur Fatihah. Saya guru pendidikan Pancasila SMA 25 Lamongan. Di sini saya akan mereview hasil dari diseminasi inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Anis. Jadi, Ibu Anis telah melakukan pembelajaran kontekstual terkait materi HPP kepada anak-anak SMA 25 Lamongan. Pembelajaran yang dilakukan sudah sangat berinovasi dan sangat kontekstual. Selain itu, pembelajarannya juga sudah memanfaatkan PID serta rumah pendidikan. Sehingga dengan adanya PID rumah pendidikan serta inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Anis, anak-anak mengerti dan cepat memahami terkait materi HPP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.